Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari jenis-jenis penelitian. Nah, seperti yang ada di slide pertama ini. Nah, kebetulan pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah metode penelitian sosial dan saya diberikan tugas yaitu mempresentasikan mengenai pengertian jenis-jenis penelitian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jenis-jenis penelitian ini mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari jenis-jenis penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan murni. Nah, tujuan murni dalam jenis penelitian adalah jenis tujuan yang lebih mengutamakan keindahan penelitiannya. Nah, langsung yang kedua yaitu jenis terapan. Jenis tujuan yaitu terapan. Nah, tujuan terapan dalam jenis penelitian adalah jenis penelitian yang bertujuan yang lebih mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Nah, yang ini adalah lebih mengutamakan nilai gunanya atau fungsinya. Nah, itu adalah perbedaan dari dua jenis penelitian serta pengertiannya. Nah, langsung kita masuki jenis-jenis penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada jenis atau ada metode atau jenis penelitian ex post facto. Nah, jenis atau metode penelitian ex post facto adalah jenis metode yang penelitiannya yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak memanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Nah, poinnya ada di sini yaitu jenis penelitian ex post facto yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Lanjut yaitu yang kedua ada jenis penelitian eksperimen. Nah, jenis penelitian eksperimen ini adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan terhadap variabel dependent hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian lanjut berikutnya. Yang ketiga itu jenis penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik atau metode penelitian ini sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami sebagai lawannya, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Contoh, sesaji terhadap keberhasilan bisnis. Kemudian poin kedua ini adalah penelitian naturalistik merupakan salah satu metode ilmiah yang berusaha mengungkap keadaan sebenarnya yang mungkin menutup dan tersembunyi, yang disebabkan oleh adanya cerita
secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh orang-orang terdahulu tentang kejadian nyata dengan cara-cara yang kurang nyata. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu ada penelitian policy research. Policy research yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima ada penelitian action research. Action research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah situasi, perilaku, organisasi, termasuk struktur, mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata. Nah, ini dia. Kemudian yang keenam yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedelapan ada deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Kemudian yang ke-9 ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Kemudian yang ke-10 ada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang ke-11 itu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Kemudian penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang datanya berupa angka menggunakan teknik pengumpulan dan seperti sampling dan pengukuran. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian yang ke-12 yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif bukan angka, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Kemudian yang ke-13 yaitu penelitian gabungan. Penelitian gabungan adalah penelitian gabungan dari kedua metode penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Baik, cukup demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.